Salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mardim Pusihombing, tentunya di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang dan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban warga negara untuk pelajaran kelas 12 SMA. Dan tentunya pada kesempatan ini saya sudah mengundang Bapak GG, biasanya dipanggil ya. Selamat datang Pak GG. Oke Pak. Iya. Terima kasih sudah datang dan memenuhi undangan kami begitu Pak ya. Iya. Biasanya Bapak ini sulit untuk ditemukan, tetapi kali ini sangat mudah untuk ditemukan. Iya. Pertama sekali perkenalkan diri dulu Pak. Halo semua, perkenalkan nama saya Sandi Girsang. Saya mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan ketepatan kali ini Pak Mardimpu mengundang saya, dan itu tadi malam sekitar jam 1 pagi Pak Mardimpu nge-WA saya, lalu saya siapkan bahan semua, kira-kira seperti itu. Terbang langsung ya Pak? Terbang langsung kemari. Oke, terima kasih Pak Sandi karena sudah bermurah hati mau memenuhi panggilan baik pada kali ini, gitu ya Pak ya. Oke, nah untuk anak-anak ataupun pelajar SMA di seluruh Indonesia, Bapak GG ini banyak karya. Nanti boleh dicek di channel YouTube-nya, dan banyak subscriber ya Pak ya. Iya. Kalau bisa subscriber dari Pak Sandi segeralah beralih ke akun saya. Iya. Oke, nah seperti yang kita ketahui ya Pak Sandi ya, bahwasanya hak merupakan semua hal yang ada pada diri setiap individu yang kita peroleh ataupun yang kita dapatkan. Nah, berbeda dengan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Nah, di sini kita ketahui bahwa hak asasi berbeda dengan hak warga negara. Kalau tadi hak asasi sudah melekat dan diperoleh sejak lahir pada diri setiap individu. Kalau hak warga negara dia berarti hak yang diperoleh sebagai anggota warga suatu negara, begitu. Sebagai warga negara di Indonesia. Benar. Oke Pak Sandi. Nah, dan pada kesempatan ini di materi kasus pelanggaran HAM serta pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara Pak Sandi, sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh anak didik kita, secara khusus pelajar di SMA Santa Maria Medan, dan tentunya pada kesempatan ini semua pertanyaan dari anak didik kami akan dijawab langsung oleh Bapak GG ya. Oke, nah. Oke, semoga bisa Pak ya. Iya Pak Sandi, dan kita yakin pasti semua pertanyaannya akan dijawab dengan jawaban yang tentunya sangat memuaskan kepada anak didik kami. Oke Pak Sandi, saya rasa langsung saja ya. Ada pertanyaan pertama dari Aminda, ya, Aminda Tionisi Hombing. Ketua OSIS ini Pak ya? Benar. Pertanyaannya begini Pak Sandi, apakah dalam perang ataupun konflik hak asasi manusia itu masih berlaku ya? Contohnya TNI yang sedang mengamankan sebuah kasus pelanggaran ya terhadap suatu hal begitu ya. Apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Mohon dijelaskan oleh Pak Sandi. Nah, kalau TNI, Tentara Negara Indonesia, itu memiliki fungsinya sendiri, memiliki fungsi sendiri yang dimana misalnya ada kasus seperti itu, TNI datang ke sebuah wilayah, ya Pak kan, TNI datang ke sebuah wilayah, tujuan mereka adalah salah satu untuk mengamankan warga sipil dari sana, dan itu fungsi TNI tadi sudah diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang TNI tadi. Nah, di situ kalau anak-anak kami semua mau melihat di sana terangkum semua, dan juga ada yang dinamakan sebagai hukum humaniter, hukum humaniter atau hukum kemanusiaan internasional atau hukum konflik bersenjata. Nah, yang dimaksud di sana adalah bahwa salah satunya adalah warga sipil pada saat perang itu tidak boleh diganggu, rumah sakit, lalu instansi-instansi pendidikan, terus Palang Merah Indonesia pada saat memberikan bantuan pengobatan kepada korban-korban perang di sana. Nah, ada hal-hal tertentu yang harus dijaga di sana, seperti itu kira-kira. Iya. Terima kasih Pak Sandi. Berarti pada kesempatan ini untuk pertanyaan dari Aminda bahwasanya TNI kalau di Indonesia ya kita kaji secara nasional tadi ya, memiliki fungsi tersendiri yaitu menjaga keamanan dan kestabilan negara. Dan juga diatur dalam pasal serta undang-undang. Dan juga ini berlaku dalam
hak asasi manusia secara internasional, international human rights seperti tadi yang Bapak jelaskan. Saya rasa jawaban dari Pak Sandi sudah mewakili untuk pertanyaan dari Aminda. Langsung lagi kita lanjut ya Bapak Sandi. Pertanyaan kedua dari Agnes Saragi ya. Ini saya rasa pertanyaan yang sangat kekinian Pak. Pertanyaannya di sini, apakah bullying termasuk pelanggaran hak asasi manusia Pak? Ini sangat menarik ya. Pertanyaan seperti ini sangat menarik karena saya juga sangat setuju Pak. Iya, karena kasus-kasus bully, kasus-kasus perundungan ini selalu bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma terjadi dalam kehidupan anak muda, bahkan anak kecil pun di SD, bocah-bocah, bahkan sampai kepada orang yang lebih tua pun, orang-orang tua pernah mengalami hal-hal seperti itu, bully ataupun perundungan tadi. Dan kalau dikaitkan dengan HAM, apakah itu berkaitan? Pasti berkaitan. Pasti berkaitan. Kenapa bisa berkaitan? Banyak kasus yang kita lihat, yang awalnya dia bully, yang awalnya dia mengejek, hingga sampai ke tindak pidana. Betul kan Pak? Kemarin juga ada seperti itu. Iya benar. Berawal dari hal yang sepele terlebih pertama ya, sehingga pada akhirnya anak-anak terkhusus ya ini juga sebagai message untuk kaula muda nantinya supaya memperhatikan hal seperti apapun yang mungkin dianggap pantas ya, padahal sebenarnya tidak pantas. Termasuk awalnya mungkin mengejek ya. Ada labeling, teori labeling mungkin di sini apa ya? Khususnya juga kan untuk anak-anak kita di SMA Santa Maria, mungkin menurut dia apa yang dia katakan tidak berdampak buruk bagi orang lain. Tapi kalau dikaitkan dengan HAM, apakah bully, apakah perundungan itu termasuk pelanggaran? Pasti pelanggaran HAM. Karena setiap orang yang memberikan bully atau pengejekan itu tidak lagi memberikan kebebasan kepada seseorang. Sementara HAM itu mengatur kebebasan kepada orang lain asalkan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kesimpulannya adalah apakah perundungan atau bully itu pelanggaran HAM, betul itu pelanggaran HAM. Terima kasih Pak Sandi, dan saya juga sangat setuju karena kalau ada orang ataupun pelajar secara khusus ya melakukan kegiatan yang saya rasa ini tidak mulia begitu Pak. Ini sudah sangat mengganggu hak orang lain. Karena kalau kita mengganggu yang menjadi bagian dari orang lain, saya rasa itu sudah termasuk bagian daripada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Febina Karenina Sembiring bertanya begini Pak, apa saja Pak solusi yang diajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara? Ini langkah-langkah seperti itu atau bagaimana Pak? Mungkin solusi yang bisa ditawarkan untuk mencegah supaya pelanggaran terhadap HAM bisa semakin minimal. Meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi kan kira-kira seperti itu. Pak, benar. Nah, kalau berbicara seperti ini pasti setiap orang, setiap individu memiliki jawaban yang berbeda-beda kan gitu Pak. Kalau ini kembali ke individunya masing-masing, kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana cara dia untuk tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain, mencegah. Kan mencegah seperti itu Pak. Tapi preventif Tapi kalau dikaitkan dengan aturan yang berlaku, saya rasa pemerintah Indonesia sudah memiliki hal-hal yang mengatur itu. Hal-hal yang mengatur itu karena yang seperti kita tahu lebih baik mencegah daripada mengobati daripada melakukan hal-hal yang tidak benar di mata hukum Indonesia kan seperti itu. Pak Sandi, terima kasih untuk itu jawaban untuk Febina bahwasanya pertama sekali kalau ini pertanyaan secara individu, back to yourself kembali kepada diri kita, individu kita dulu terlebih dahulu. Kemudian solusi yang kedua adalah perhatikan apa saja aturan yang dimuat dalam pasal serta undang-undang yang berhubungan dengan HAM, hak asasi manusia dan kewajiban sebagai warga negara di negara kita begitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, minum kopi dulu Pak ya. Silakan Pak Sandi, sambil diseruput kopinya katanya. Tahu nggak Pak, begini kalau ada orang bijak mengatakan begini, supaya tahu seperti apa perjalanan hidup maka minumlah kopi. Karena kalau kita minum kopi itu kita tahu seberapa banyak pahit begitu ya.
dalam hidup juga begitu. Oke. Kalau kopinya misalnya ini kan sudah agak dingin nih Pak Sandi. Iya. Kalau kopinya mau diminum hangat ya dipanaskan. Iya, Nah, itu sekedar intermezzo ya Pak. Kita lanjut Pak. Oke. Nah, jangan basi. Pak. Iya. Selanjutnya Pak, dari Lidwina. Bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan apa tindakan yang dilakukan untuk pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia? Oke Pak Sandi, itu pertanyaannya. Pertama kita berbicara mengenai pencegahan tadi. Oke, Pak. Itu sudah ada di pertanyaan sebelumnya. Iya. Seperti yang Bapak bilang tadi, back to yourself. Nah, Oke. kalau dikatakan upaya negara, dari awal upaya negara itu sudah ada. Bisa kita lihat dalam undang-undang. Ya. Pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 sampai pasal 34. Iya. Di sana itu mengatur setiap kebebasan individu. Iya. Yang pertama itu mengenai kebebasan dalam berpolitik, Iya. kebebasan dalam bersosial budaya, ekonomi dan hankam juga ada di sana. Terus yang kedua itu juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 itu tentang HAM. Di situ juga mengatur tentang perlindungan HAM. Seperti yang kita tahu bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap orang asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pasti dilindungi oleh HAM. Iya. Nah, upaya-upaya itu sudah ada sejak awal dilakukan oleh Indonesia. Tapi bagaimana mencegahnya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Iya, benar. Bagaimana pencegahan itu bisa kita lakukan di seluruh lapisan masyarakat. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan pasalnya dan juga undang-undang yang mengatur. Tadi untuk Lidwina bahwasanya upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia yang pertama itu adalah tetap kita kembali kepada back to yourself, bahwasanya ini loh ada undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia begitu. Maka sebagai manusia yang memiliki tingkat kesadaran dan sebagai manusia yang dikatakan bahwasanya manusia adalah makhluk Tuhan paling sempurna, punya kesadaran, maka mari terapkan ada tadi yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan 34. Ada mengenai kebebasan berpendapat di pasal 28, di pasal 29 kemerdekaan memeluk agama ataupun kepercayaan, menggunakan semua yang ada di alam ya untuk kemakmuran ada diatur, dan fakir miskin di pasal 34, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ada. Dan kewajiban kita diatur di situ ya Pak. Nah, kemudian yang kedua tadi di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan dari Lidwina kira-kira begini Pak. Bagaimana sih kan ini ceritanya kita berbicara mengenai ada pasal ataupun undang-undang yang mengatur mengenai HAM. Mungkin maksud dia pertanyaan lanjutannya ini adalah bagaimana aplikasinya? Apakah sebenarnya kalau di pasal dan undang-undang yang mengatur itu sangat teoritis dan luar biasa sangat bagus sebenarnya begitu ya Pak? Apakah dalam pelaksanaannya seperti apa? Bolehkah Pak Sandi jelaskan dari seorang guru PKN, guru GG Pak? Nah begini, pemerintah memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Salah satunya adalah memberikan sosialisasi. Sosialisasi apa yang diberikan oleh pemerintah adalah sosialisasi mengenai HAM, pengertian HAM, sehingga masyarakat yang tidak tahu sama sekali mengenai apa itu HAM mengerti apa hak yang dia miliki. HAM pun pasti berkaitan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu tidak bisa dipisahkan, harus berjalan beriringan. Harus berjalan beriringan. Karena apa? Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa setiap orang pasti memiliki haknya masing-masing. Dari lahir kita sudah memiliki hak untuk hidup. Benar. Ya kan? Kita juga memiliki hak untuk bernafas dan juga sampai hak untuk berpendapat. Tapi pada saat kita berpendapat juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada saat kita berpendapat tidak boleh berlaku anarkis seperti yang sering terjadi kita lihat sampai ada demo besar-besaran menuntut ini menuntut itu. Hingga apa? Hingga kalau ada polisi atau TNI turun tangan dalam mengamankan itu pasti akan selalu dikaitkan dengan HAM. Oh, mereka melakukan seperti ini kepada orang yang demo, mereka melakukan seperti ini kepada orang yang demo. Itu sudah termasuk pelanggaran HAM kan? Banyak seperti itu, tapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah juga melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti sejatinya tadi seperti penjelasan Pak Sandia untuk pertanyaan dari Lidwina. Terima kasih Pak untuk penjelasan yang mendalam. Kemudian ada pertanyaan, saya rasa ini pertanyaan membuat saya tertawa Pak. Tapi pertanyaan pamungkas ini Pak ya?
Ini sepertinya pertanyaannya agak sedikit sensitif ya, mungkin sensitif, tetapi saya rasa ini memang pantas dipertanyakan juga begitu, ya. Dan memang bagi orang yang membaca ataupun mendengarkan serta menonton ini secara sepintas atau sekilas mungkin termasuk dalam golongan yang negatif, gitu. Tetapi kalau menurut saya sendiri pribadi, mari tetap berpikiran positif untuk pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang cute, imut. Ini begini Pak pertanyaannya dari Abel Christian. Dalam salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yaitu pemerkosaan, sensitif kan Pak? Yes. Kemudian Pak, saya ingin bertanya, sebenarnya dalam kasus ini siapa pihak yang salah? Apakah si wanita yang terlalu membuka diri atau si pria yang terlalu berhasrat? Begitu pertanyaannya Pak. Luar biasa kan Pak pertanyaannya. Oke Pak, bagaimana pandangan seorang Pak GG mengenai hal ini? Nah ini saya rasa ini pandangan umum. Kenapa saya bilang pandangan umum? Pasti tidak ada kesamaan pandangan antara satu orang dengan orang yang lainnya, kan seperti itu kira-kira. Karena di sini siapa yang dirugikan kan katanya Pak. Siapa yang dirugikan? Iya benar. Siapa yang salah itu tadi? Siapa yang salah? Iya benar Pak. Kalau dikaitkan ke hal yang lebih serius, mungkin kita berbicara mengenai lembaga. Ini kasus pemerkosaan sering terjadi kepada perempuan. Ada salah satu lembaga yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan komisi ini biasanya yang sering menangani kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan. Nah, kalau dikatakan siapa yang salah, apakah laki-laki atau perempuan? Apakah karena perempuan terlalu mengumbar tubuhnya kemana-mana, atau karena pikiran si laki-laki tadi? Kalau menurut saya pribadi Pak, sebagaimanapun perempuan berpakaian, kalau pikiran kita tetap positif, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebih seperti itu Pak. Yang saya rasa. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau saya sebenarnya membahas ini bisa panjang Pak, Tapi saya sangat setuju dengan pendapat dari Pak Sandi untuk pertanyaan dari Abel Christian ya mengenai dalam salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yaitu pemerkosaan. Pertanyaannya tadi siapa pihak yang salah? Tentunya memang dari banyak sudut pandang ya Pak. Tapi kalau dari saya sendiri memang si pemerkosa melanggar begitu ya. Kemudian di sini sebenarnya sih kalau sudah pemerkosaan berarti sudah si laki-laki yang salah. Kita kaum laki-laki ya Pak ya. Bukan wanitanya tadi yang salah. Dan kemudian kalau ditanya siapa yang rugi, tentunya si wanita yang rugi. Tidak mungkin dong setelah diperkosa terima kasih. Tidak mungkin ya Pak ya. Kira-kira begitu Pak. Jadi tapi tadi seperti ini. Sebagai wanita jaga diri, kemudian bentengi diri Anda dengan komitmen. Setelah itu juga mari menebarkan aura positif dari diri kita. Berkarya dan berkreasi tidak salah, tetapi mari tebarkan karya yang positif yang bisa dikonsumsi oleh publik secara umum. Maksud saya kira-kira begitu Pak Sandi. Lingkungan juga benar. Lingkungan juga tetap diperhatikan supaya kita sejatinya begini, lingkungan yang positif pasti memberikan dampak yang positif juga bagi kita. Begitu ya Pak Sandi. Satu lagi Pak yang sangat penting. Perhatian dari orang tua. Bagi orang tua juga tentunya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Maka tetap lindungi anak Anda di rumah, apalagi kaum wanita. Begitu ya. Ya Pak Sandi. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kristi Pak. Minum kopi dulu Pak ya. Oke, boleh Pak, silakan dilanjut. Pak Sandi sepertinya suka minum kopi ya. Suka Pak. Nanti kalau ada anak-anak kami yang mau kirimkan kopi. Oke Pak Sandi. Kita lanjut pertanyaan dari Kristi, kelas 12 juga. Pak, saya melihat di sila pertama bahwa kita memiliki kebebasan untuk memeluk agama. Pertanyaan saya Pak, kalau kita bebas memeluk agama, mengapa masih banyak orang yang tidak menyukai agama lain atau mengganggu? Kira-kira begitu. Bagaimana pandangan seorang Pak Sandi terhadap hal ini? Kita ketahui bahwa kita memiliki kebebasan untuk memeluk agama, memiliki kepercayaan apapun, kita diberikan hak untuk itu. Tapi agama yang biasanya kita anut adalah agama yang dimiliki oleh orang tua kita. Iya benar Pak. Nanti Bapak jelaskan dari segi budayaannya kan gitu Pak. Benar. Apa yang agama yang dimiliki oleh orang tua kita pasti itu juga yang kita anut. Dan apakah kita boleh berpindah agama ketika kita sudah dewasa? Boleh.
Tidak ada yang melarang, karena begitu kita sudah dewasa, kita sudah bisa membedakan mana agama yang baik dan buruk menurut pandangan kita sebagai orang dewasa. Sebagai orang dewasa, itu harus tanda petik Pak, sebagai orang dewasa. Dan kita juga memiliki hak untuk berpindah agama seperti itu. Mungkin ada yang keberatan, mungkin dari keluarga kita, dari orang tua kita. Tapi dari pandangan dari segi kebudayaan, kebiasaan, mungkin Pak Dimpu lah lebih ahli mengenai itu. Iya, terima kasih Pak Sandi. Saya juga setuju, itu hak setiap orang. Karena kebebasan mengenai memeluk agama dan kepercayaan itu diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya juga setuju, apakah setiap orang bebas? Bebas, terserah mau berpindah keyakinan, bebas, itu dibebaskan kepada Anda. Tetapi ingat, dalam pelajaran sosiologi ya Pak, kebudayaan itu kan merupakan segala hasil karya cipta manusia yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk karya nyata yang tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Pak. Sepanjang untuk kesejahteraan hidup, why not? Tidak salah begitu. Dan kemudian agama ini juga merupakan unsur dari kebudayaan itu sendiri. Nah, saya setuju dengan pernyataan Pak Sandi juga tadi. Biasanya agama warisan ya, boleh dikatakan ya Pak ya. Karena orang tua saya beragama X, maka anaknya juga mengikuti. Nah, dan kebiasaannya seperti orang kita Batak nih, orang tua saya beragama X, maka saya mengikutinya, membenarkan kebiasaan. Itu dalam kebudayaan. Itu adalah turunan dari orang tua, sehingga kita juga membawanya. Itu pandangannya. Tetapi ingat satu hal dari definisi kebudayaan tadi, untuk kesejahteraan hidup manusia. Itu ya Pak ya. Kebebasan dalam pasal 29, dan kita hubungkan dengan pernyataan saya tadi, tujuannya adalah untuk kesejahteraan hidup kita. Berarti intinya selama itu positif Pak. Selama itu positif. As far as positif, lakukan. Ya, berdampak dan lakukan. Tapi dampaknya adalah dampak yang positif seperti yang saya katakan tadi. Begitu Pak Sandi. Oke Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari si Evri Wistianta dari kelas 12 juga, 12 IPA. Bagaimana cara anak muda seperti kami Pak untuk ikut berpartisipasi dalam menegakkan HAM? Berarti ini berbicara anak muda. Dan kita masih muda, walaupun generasinya nggak jelas lagi X, Y, Z atau bagaimana ya Pak ya. Dan termasuk juga saya dan Pak Dimpu masih generasi muda, walaupun Pak Dimpu selayaknya sudah bisa menikah. Tapi belum. Kita bahas lagi gitu. Pada dasarnya itu tidak bagian dari hak asasi manusia. Kita hak Bapak mengomentari saya, tetapi jangan sampai mengganggu itu. Betul. Bisa mengomentari, tapi jangan mengganggu kepribadian orang lain. Silakan Pak Sandi. Kita membahas pernikahan ini Pak, enggak kan? Bukan. Silakan dilanjut Pak Sandi. Sebagai seorang pemuda tentunya mungkin ini kembali kepada pribadi masing-masing juga. Dan ini juga mungkin Pak Sandi tanda kutip kontribusi mereka sebagai pemuda peran Pak ya. Kontribusi mungkin jawaban saya dan Pak Mardimpu kalau ditanya mungkin ada perbedaan di sana. Tapi dari saya pribadi, apa peran yang saya lakukan adalah dari zaman saya kuliah, waktu kuliah juga kami Pak Mardim di jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Kita kan satu fakultas dulu Pak ya. Satu fakultas. Kita sama-sama FIS. Apa slogan kita Pak? FIS damai. Saya dengan Pak Mardimpu itu satu fakultas dan satu angkatan. Dulu kami juga belajar mengenai HAM di jurusan PPKN itu kurang lebih ada 3 SKS. Dan saya salah satu yang paling suka dengan mata kuliah HAM. Yang paling saya suka adalah ketika HAM itu menyinggung mengenai hak perlindungan terhadap perempuan. Dan saya sangat suka itu. Dan apa kontribusi, apa peran yang saya lakukan adalah salah satunya ketika saya sudah berada di sekolah ini, ketika sudah saya berada di Santa Maria, tentunya saya akan memberikan pelajaran walaupun tidak menyinggung mengenai materi yang saya bahas, tapi saya akan singgung mengenai HAM. Contohnya, setiap laki-laki yang berteman dengan perempuan harus menjaga perempuan itu. Itu salah satunya, karena banyak kita lihat kan Pak Mardimpu, banyak orang laki-laki yang berteman dengan perempuan sengaja menjerumuskan kawannya perempuan ini ke hal-hal yang tidak baik. Jangan seperti itu Pak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kontribusi orang itu berbeda-beda. Di lingkungan kita pertama, dari dalam diri kita pertama. Kalau kita sudah bisa menghargai orang lain,
maka kita sudah menjadi bagian dari HAM itu sendiri. Ketika kita sudah tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, kita sudah menjadi bagian dari HAM yang baik itu. Ketika saya dan Pak Mardimpu sudah mengajarkan kalian mengenai HAM yang baik itu seperti apa, maka itu adalah bagian dari kontribusi yang dapat kami lakukan sebagai guru. Kurang lebih seperti itu Pak Mardimpu. Iya, terima kasih Pak Sandi. Saya juga setuju. Ada dua kesimpulan yang bisa saya ambil dari pernyataan Pak Sandi barusan. Yang pertama yang perlu nanti anak-anakku ketahui, terutama yang bertanya tadi adalah Efri Wistianta, ya. Kontribusimu sebagai pemuda ataupun peranmu sebagai kaula muda untuk mewujudkan hak asasi manusia, berarti adil begitu ya. Yang pertama itu adalah terapkan aturan dan peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang ataupun pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Iya. Kemudian satu hal lagi dari yang penjelasan Pak Sandi jelaskan tadi ya. Yang kedua adalah jadilah manusia yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Ya, sedikit mengenai toleransi ini, pertama sekali syukuri, nikmati karunia dari Tuhan yang ada pada diri kita. Omong kosong kalau kita mengatakan menghargai orang lain, sementara kita tidak menghargai diri kita sendiri. Sama seperti hak asasi manusia. Tadi kan hak asasi manusia sesuatu yang wajar kita terima, ya Pak ya, sejak lahir. Berarti pemberian anugerah dari Tuhan. Kalau itu saja tidak bisa kita syukuri, ya, diri kita tidak bisa kita hormati, tidak bisa kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai orang lain? Bagaimana cara kita bisa berperan serta atau berperan aktif dalam menegakkan HAM ini? Iya. Jadi simple, ya, sangat sederhana seperti yang saya jelaskan dan juga Pak Sandi jelaskan, bahwasanya yang pertama terapkan aturan dan peraturan, mulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Ya, peraturan sekolah. Benar, misalnya, ya. Benar Pak ya. Kemudian yang kedua adalah junjung tinggi nilai toleransi. Luar biasa ya Pak Sandi ya pembahasan kita. Dan saya berharap juga begini Pak Sandi kepada siswa-siswi yang menonton konten sederhana kita ini ya. Dan sebelumnya Pak Mardimpu, kebetulan juga di kelas 7, 8, dan 9 itu saya berikan mereka tugas kelompok mengenai toleransi dan intoleransi. Iya, benar-benar ya. Toleransi dan intoleransi. Iya, benar-benar. Sedikit saja cuma menyinggung itu aja. Oh, cocok ya. Iya Pak. Jadi terima kasih. Untuk Pak Sandi juga secara khusus saya ucapkan terima kasih untuk bincang-bincang. Sudah. Tidak banyak lagi Pak, hanya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasihnya nanti di backstage aja, di belakang layar aja. Nah, untuk anak-anak kami semua, dari tadi Pak Sandi lalak motong ya kan. Semoga diskusi yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku, terutama kepada seluruh yang bertanya. Karena kesempatan Pak Sandi terbatas waktunya juga, Bapak ini sebentar lagi akan terbang juga. Saya berharap di waktu yang lain Pak Sandi juga tetap bersedia untuk kami ajak berdiskusi mengenai materi pelajaran di PKN. Dan ada nggak yang mau Pak Sandi sampaikan kepada kaula muda? Yang mau saya sampaikan itu sederhana. Menjaga diri itu tentunya harus kita lakukan siapapun dia. Ketika kita sudah mampu menjaga diri Pak Mardimpu, benar, kita juga bisa menjaga orang lain. Ketika kita sudah mampu menghormati diri sendiri, kita juga akan bisa menghormati orang lain. Ketika kita sudah bisa bertoleransi dengan diri kita sendiri, maka kita juga akan bertoleransi dengan orang lain. Sangat sederhana seperti itu. Luar biasa Pak Sandi, terima kasih. Satu quotes terakhir yang mau saya sampaikan untuk kita semua. Jadilah bijak, lakukanlah satu hal yang bermanfaat meskipun itu sangat sederhana. Jadilah bijak, lakukanlah satu hal yang sangat sederhana meskipun hal tersebut sangatlah kecil. Terima kasih Pak Sandi untuk bincang-bincang kita pada sore hari yang berbahagia ini. Pak. Tuhan memberkati kita semua. Iya, nanti kalau ada lagi panggil-panggil saja saya Pak ya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.